Pernahkah Anda merasa hidup Anda sedang hancur lebur, rezeki macet, semangat mati, harga diri terkoyak, dan rasanya tidak ada lagi jalan keluar untuk memperbaikinya? Banyak orang mengira tembang Jawa Lirilir hanyalah lagu dolanan anak-anak yang dinyanyikan sambil bermain di halaman. Padahal, itu adalah kesalahan besar. Sejatinya, Kanjeng Sunan Kalijaga menciptakan syair ini sebagai kode rahasia. Sebuah peta jalan spiritual tingkat tinggi yang dirancang khusus bagi siapa saja yang jiwanya sedang mati suri, agar bisa bangkit kembali memanjat tangga kesuksesan meski jalannya licin dan penuh rintangan. Di video ini, kita tidak akan sekadar bernyanyi, kita akan membedah sandi-sandi tersembunyi di balik simbol buah belimbing, pohon yang licin, dan pakaian yang robek. Ini adalah ilmu sepuh untuk menjahit kembali takdir yang rusak. Namun, sebelum kita membuka tabir rahasia ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya di channel Jendela Azmi, agar Anda tidak ketinggalan warisan ilmu leluhur yang bisa menerangi jalan hidup Anda. Dan sebagai langkah awal untuk menyalakan kembali semangat hidup yang redup, mari kita buat komitmen bersama. Silakan ketik di kolom komentar dengan penuh keyakinan. Bismillah, saya siap bangkit. Semoga komentar tersebut menjadi doa pembuka jalan terang bagi kita semua. Mari kita mulai bedah rahasianya. Sahabat Jendela Azmi yang dirahmati Allah, mari kita mulai perjalanan batin ini dengan satu kata yang diulang 2 kali oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Lirilir. Lirilir. Sejak kecil, mungkin kita mendengar syair ini didendangkan ibu kita sebagai lagu pengantar tidur. Kita mengira ini adalah lagu penina bobo. Padahal, sungguh ironis. Sunan Kalijaga justru menciptakan tembang ini bukan untuk menidurkan kita, melainkan untuk membangunkan kita. Ini adalah alarm terlembut, namun paling keras maknanya dalam sejarah spiritual Jawa. Apa arti sesungguhnya dari lirilir? Secara harfiah, ia berarti bangunlah atau sadar-sadarlah, seperti orang yang sedang dikipasi dilir agar matanya terbuka dari tidur yang lelap. Namun, tidur yang dimaksud Kanjeng Sunan bukanlah tidur fisik di atas kasur, melainkan tidur jiwa. Kondisi di mana mata kita terbuka, kaki kita berjalan, mulut kita makan, tapi rasa di dalam dada kita mati. Sahabatku, coba rasakan kembali kondisi Anda saat ini. Ketika masalah hidup menghantam bertubi-tubi, hutang melilit, pasangan mengkhianati, atau karir hancur, beberapa reaksi pertama jiwa kita. Biasanya, kita ingin lari. Kita ingin sembunyi. Kita ingin menutup mata dan berharap ini semua hanya mimpi buruk. Kita mengalami fase mati suri. Kita hidup seperti zombie. Bangun pagi tanpa semangat, bekerja tanpa gairah, pulang tanpa senyuman. Kita kehilangan koneksi dengan Tuhan. Kehilangan koneksi dengan diri sendiri. Disinilah Sunan Kalijaga datang membisikkan mantra lirilir. Beliau seolah menepuk pundak kita pelan-pelan dan berkata, "Hei, saudaraku, bangun, sadarlah. Jangan lama-lama terpuruk dalam gelapnya keputusasaan. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan dengan meratapi nasib." Kata ilir juga bermakna kipas. Fungsi kipas adalah menghasilkan angin. Angin dalam bahasa Jawa kuno adalah bayu, yang juga bermakna kekuatan hidup atau nyawa. Jadi, ketika Sunan Kalijaga berseru lirilir, beliau sedang mengajak kita untuk menghidupkan kembali nyawa yang sempat padam karena hantaman badai kehidupan. Beliau mengajak kita untuk memulihkan kesadaran, awareness. Sadar bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang mulia. Sadar bahwa masalah ini hanyalah ujian sementara, bukan akhir segalanya. Sadar bahwa kita masih punya tugas di dunia ini. Banyak orang gagal bangkit dari keterpurukan bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka menolak untuk bangun. Mereka nyaman dalam selimut kesedihan. Mereka kecanduan menjadi korban playing victim. Mereka membiarkan jiwanya tertidur lelap dalam kegelapan. Maka, langkah pertama untuk merubah nasib bukanlah meminjam uang, bukan mencari pekerjaan baru, bukan mencari pacar baru. Langkah pertamanya adalah bangun, buka mata batinmu, tarik napas panjang, rasakan bahwa oksigen masih gratis, diberikan Tuhan. Rasakan jantungmu masih berdetak. Itu tanda bahwa Tuhan belum selesai denganmu. Itu tanda
bahwa Sang Dalang masih punya skenario untukmu. Kanjeng Sunan ingin kita menyadari satu hal. Selama kamu masih bisa bangun pagi ini, berarti kesempatan itu masih ada. Tapi, kesempatan apa? Apa yang harus kita lihat setelah bangun? Sunan Kalijaga tidak membiarkan kita bangun dalam kebingungan. Beliau langsung menunjukkan sebuah pemandangan indah di baris selanjutnya. Beliau berkata, "Tendir Wus Sumilir, tanaman itu sudah mulai bersemi." Sahabat, jendela Azmi, setelah jiwa kita terbangun lirilir, apa yang pertama kali harus kita lihat? Biasanya, orang yang baru saja mengalami kebangkrutan, kegagalan, atau musibah, pandangannya akan gelap. Ia melihat sekelilingnya hancur. Ia melihat tabungannya habis. Ia melihat mantemonia menjauh. Ia melihat masa depannya suram, seperti padang pasir yang tandus. Namun, perhatikan kalimat ajaib selanjutnya dari Kanjeng Sunan Kalijaga, "Tendir Wus Sumilir." Tanamannya sudah mulai bersemi, sudah mulai bergerak tertiup angin sepoi-sepoi. Ini adalah kalimat yang sangat kontradiktif. Di saat kita merasa hidup kita mati, Sunan Kalijaga justru berkata, "Lihatlah, tanamanmu itu loh, sudah mulai tumbuh lagi." Apa makna filosofis di balik kata tendir tanaman? Tanaman di sini adalah simbol dari iman dan harapan. Sunan Kalijaga ingin mengajarkan ilmu perspektif. Orang yang putus asa hanya fokus pada apa yang hilang, tapi orang yang bangkit, dia fokus pada apa yang tersisa dan apa yang tumbuh. Mungkin hartamu hilang, tapi pengalaman dan ilmumu tidak hilang. Itu adalah tunas. Mungkin jabatanmu hilang, tapi kesehatan badanmu masih ada. Itu adalah tunas. Mungkin pasanganmu pergi, tapi kasih sayang orang tuamu atau anakmu masih utuh. Itu adalah tunas yang sumilir. Kata sumilir juga bermakna semilir, angin yang menyejukkan. Tunas harapan itu memang masih kecil, masih hijau muda, belum berbuah, belum bisa dipanen. Tapi keberadaannya memberikan hawa sejuk bagi hati yang panas akibat musibah. Sahabatku, coba cek ladang hati Anda sekarang. Jangan hanya meratapi pohon besar yang sudah tumbang ditebang badai. Percuma, tangisan Anda tidak akan menegakkan pohon yang sudah mati. Tapi lihatlah ke bawah. Di sela-sela reruntuhan itu, pasti ada benih-benih baru yang sedang berjuang untuk hidup. Benih semangat yang baru, ide usaha yang baru, niat ibadah yang baru. Kanjeng Sunan berpesan, rawatlah yang kecil itu. Jangan dena kinjak dengan keluhanmu sendiri. Jangan dimatikan dengan kata-kata pesimis. "Ah, ini cuma usaha kecil-kecilan. Mana mungkin bisa mengganti hutangku yang miliaran." Jangan remehkan yang kecil. Pohon beringin yang raksasa pun berawal dari biji yang tak terlihat mata. Kesuksesan besar Anda di masa depan dimulai dari keberanian Anda menghargai langkah kecil hari ini. Tendir Wus Sumilir. Rasakan angin segar itu. Tuhan sedang meniupkan ruh baru ke dalam nasibmu. Tuhan sedang berkata, "Hambaku, aku belum selesai memberimu rezeki. Ladangmu masih subur. Asal engkau mau menanam lagi. Jika Anda sudah bisa melihat tunas hijau ini, maka tugas selanjutnya adalah merawatnya. Tapi merawat harapan itu tidak boleh dengan wajah cemberut, tidak boleh dengan hati yang berat. Kita harus merawatnya dengan gairah yang meledak-ledak. Seperti gairahnya siapa? Sunan Kalijaga memberikan perumpamaan yang sangat indah. Tak sengguh temanten anyar, seperti pengantin baru. Kenapa harus pengantin baru? Kenapa bukan orang lama? Sahabat, jendela Azmi, ketika tunas harapan itu mulai tumbuh, ketika iman kita mulai bersemi kembali, Sunan Kalijaga melukiskannya dengan kalimat yang sangat visual. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar, tanaman itu menghijau subur, dan kuanggap seperti sepasang pengantin baru. Mengapa Kanjeng Sunan memilih metafora pengantin baru temanten anyar? Kenapa tidak diumpamakan seperti saudagar kaya atau raja yang menang perang? Disinilah letak jeniusnya psikologi spiritual Jawa. Sunan Kalijaga sedang berbicara tentang energi dan gairah. Bayangkan perasaan sepasang pengantin baru, dunia terasa milik berdua, hati berbunga-bunga, penuh rasa ingin tahu, penuh semangat, dan memandang masa depan dengan optimisme tingkat tinggi. Bagi pengantin baru, rumah gubuk pun terasa istana.
Makanan sederhana terasa nikmat. Bahkan, jika ada masalah, mereka menghadapinya dengan senyuman, karena besarnya rasa cinta di dada. Inilah mentalitas yang harus dimiliki oleh orang yang ingin bangkit dari keterpurukan. Seringkali, saat kita jatuh miskin atau gagal, mental kita menjadi tua, kita menjadi sinis, kita menjadi pesimis, kita mengerjakan sholat dengan malas-malasan, kita memulai usaha dengan wajah cemberut dan hati yang berat. Kita kehilangan rasa cinta pada kehidupan. Maka Sunan Kalijaga menampar kita. Hei, jangan begitu. Perlakukan hidup barumu ini seperti pengantin baru. Meskipun usahamu sekarang kecil, mulailah dengan cinta yang meledak-ledak. Meskipun kamu harus mulai lagi dari nol, sambutlah hari ini dengan berdandan rapi, memakai wangi wanjen, dan wajah berseri seolah-olah kamu mau naik pelaminan. Tak sengguh artinya, aku anggap atau aku perlakukan. Perlakukan ibadahmu yang baru tumbuh itu dengan istimewa. Perlakukan pekerjaan barumu itu dengan mesra. Jangan anggap sebagai beban, tapi anggaplah sebagai kekasih baru yang sedang kamu perjuangkan. Dalam istilah agama, ini disebut tajdidul iman, memperbaharui iman atau menyegarkan kembali niat. Kita harus jatuh cinta lagi pada Tuhan. Jatuh cinta lagi pada nasib. Sahabatku, jika Anda bisa menghadirkan perasaan temanten anyar ini setiap pagi, bangun tidur dengan semangat, menatap cermin, dan berkata, "Aku siap menaklukkan hari ini," maka setengah dari kesuksesan sudah ada di tangan Anda. Energi positif ijo royo-royo ini akan menarik keberantang-keberantang lain untuk datang mendekat. Rezeki suka pada orang yang bersemangat. Tuhan suka pada hamba yang antusias. Namun, hati-hati, gairah yang malah dikeladak seperti pengantin baru ini punya satu kelemahan. Liar. Semangat yang baropi-api jika tidak dikendalikan, bisa membakar diri sendiri. Nafsu bisa menyusup, kesombongan bisa muncul. Maka, siapa yang bertugas mengendalikan gairah liar ini? Kita butuh seorang pemimpin, kita butuh seorang penggembala. Siapakah dia? Di baris berikutnya, Sunan Kalijaga memanggil sosok misterius bernama Cah Angon, anak gembala. Siapakah Cah Angon ini? Apakah dia nabi? Atau dia ada di dalam cermin Anda sendiri? Sahabat, Jendela Azmi, setelah kita memiliki semangat yang menyala-nyala bak pengantin baru, Sunan Kalijaga tiba-tiba memanggil satu sosok, Cah Angon. Cah Angon, wahai anak gembala. Wahai anak gembala. Siapakah sosok ini? Apakah ini panggilan untuk para nabi? Memang benar. Banyak nabi adalah penggembala. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Muhammad SAW, semuanya pernah menggembala kambing. Namun dalam konteks lirilir sebagai peta kebangkitan diri, Cah Angon itu adalah Anda sendiri. Ya, Anda adalah penggembala itu. Tapi tunggu dulu. Apa yang sedang Anda gembalakan? Di mana kambing dan kerbaunya? Hewan ternak yang dimaksud Kanjeng Sunan bukanlah sapi di kandang, melainkan hawa nafsu dan pikiran liar yang ada di dalam diri Anda. Sahabatku, manusia itu memiliki sisi binatang. Kita punya rasa malas, kita punya rasa takut, kita punya serakah, kita punya amarah. Jika hewan-hewan ini dibiarkan liar tanpa digembalakan, maka hidup Anda akan hancur berantakan. Orang yang bangkrut, lalu putus asa, itu karena dia dikendalikan oleh hewan ketakutan. Orang yang punya uang sedikit, lalu dipakai judi, itu karena dia dikendalikan oleh hewan keserakahan. Maka, Sunan Kalijaga mengingatkan, jadilah Cah Angon, jadilah pemimpin bagi dirimu sendiri. Kenapa disebut Cah Bocah atau anak kecil? Kenapa bukan Raja Angon atau Jenderal Angon? Karena nafsu itu besar, kuat dan beringas seperti kerbau gila. Sedangkan kesadaran hati nurani kita seringkali masih kecil, lemah, dan lugu, seperti anak kecil. Tapi lihatlah keajaibannya, anak kecil yang pemegang cambuk kendali, mampu membuat kerbau raksasa itu berbelok ke kiri dan ke kanan. Ini pesan yang sangat dalam. Meskipun niat baikmu masih kecil, jika engkau memegang kendali, engkau bisa menundukkan nafsu yang sebesar gunung. Bagi Anda yang sedang terpuruk, filosofi Cah Angon ini adalah kunci disiplin. Saat pagi buta, hewan kemalasan dalam diri Anda berbisik, tidurlah lagi. Dunia ini kejam. Disitulah Cah Angon harus beraksi. Cambuk kemalasan itu,
Paksa tubuhmu bangun, seret kakimu untuk mengambil air wudhu saat Anda ingin menyerah. Hewan keputusasaan berteriak. Disitulah Cah Angon harus meniup seruling harapannya, menenangkan jiwa yang gelisah, agar kembali ke jalan Tuhan. Ingatlah, tidak ada orang sukses yang tidak bisa menggembalakan dirinya sendiri. Sebelum Anda memimpin perusahaan, sebelum Anda memimpin keluarga, Anda harus lulus menjadi Cah Angon bagi hati Anda sendiri. Lalu, apa tugas utama si Cah Angon ini? Apakah cuma dudak-dudak di punggung kerbau? Tidak. Sunan Kalijaga memberikan perintah yang sangat spesifik, sangat berat, dan terdengar mustahil. Beliau berkata, "Penekno blimbing kui, panjatlah pohon belimbing itu." Memanjat pohon belimbing, pohonnya kecil, rapuh, batangnya licin. Kenapa harus belimbing? Kenapa bukan beringin yang kokoh atau kelapa yang tinggi? Dan kenapa di baris selanjutnya disebutkan bahwa pohon itu lunyu licin setengah mati? Inilah ujian terberat dalam fase kebangkitan hidup. Fase di mana banyak orang terpeleset dan jatuh kembali ke jurang kegagalan. Sahabat jendela, Azmi, inilah bagian paling brutal dari pesan Sunan Kalijaga. Inilah fase di mana sebagian besar manusia memilih untuk menyerah dan kembali tidur. Setelah kita sadar lirir, setelah punya harapan tunas, setelah punya semangat pengantin baru, dan setelah memegang kendali diri, Cah Angon, tiba-tiba Kanjeng Sunan memberikan perintah yang terdengar tidak masuk akal. Lunyu-lunyu penekno, meskipun licin, panjatlah pohon itu. Perhatikan kata-katanya. Beliau tidak berkata, tunggulah sampai kering baru memanjat. Beliau juga tidak berkata, carilah tangga supaya mudah. Tidak. Beliau berkata, meski licin, tetap harus kamu panjat. Sahabatku, pohon belimbing itu batangnya halus, tidak berlekuk. Jika terkena hujan, ia menjadi sangat licin. Ini adalah gambaran nyata dari perjuangan merubah nasib. Jalan menuju kebaikan itu tidak pernah digelar karpet merah. Jalannya licin, penuh lumut ujian. Saat Anda berniat hijrah meninggalkan riba, tiba-tiba ekonomi Anda justru makin sulit. Itu licin namanya. Saat Anda berniat memperbaiki hubungan dengan pasangan, tiba-tiba emosi lama muncul lagi. Itu licin namanya. Saat Anda ingin membangun bisnis yang jujur, tiba-tiba Anda ditipu rekan sendiri. Anda tergelincir, Anda jatuh, Anda babak belur. Lalu setan membisikkan keputusasaan. Sudahlah, percuma, kamu tidak bakalan bisa naik. Lihat, kamu jatuh lagi kan? Memang nasibmu itu, di bawah, di lumpur, menyerah saja. Di detik-detik kritis inilah, mentalitas lunyu-lunyu penekno harus diaktifkan. Apa rahasianya? Rahasia memanjat pohon licin bukanlah kekuatan otot, melainkan daya tahan resiliensi. Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa terpeleset itu wajar, jatuh itu biasa. Jangan menghukum dirimu karena tergelincir. Siapa bilang orang sukses itu tidak pernah jatuh? Mereka jatuh ribuan kali. Bedanya, setiap kali tergelincir 1 meter, mereka memanjat lagi 2 meter. Kata akhiran, no, pada penekno dalam bahasa Jawa, mengandung makna imperatif, mutlak harus dilakukan bagaimanapun caranya. Ini adalah perintah harga mati. Mau tanganmu berdarah, mau kukumu copot, mau kamu ditertawakan orang di bawah sana, tetap panjat. Kenapa? Karena di bawah sana ada banjir besar kehancuran. Jika kamu tidak memanjat, kamu akan tenggelam. Satu-satunya jalan keselamatan adalah ke atas. Maka, wahai Cah Angon, wahai Anda yang sedang berjuang, jika hari ini Anda merasa lelah luar biasa, jika hari ini Anda merasa usaha Anda sia-sia karena baru naik sedikit, sudah merosot lagi, dengarkan suara Kanjeng Sunan, penekno, cengkeram lagi keyakinanmu, tancapkan lagi kuku doamu. Jangan lihat ke bawah, jangan lihat seberapa licin batangnya. Fokuslah pada satu hal, buah yang ada di puncak pohon itu. Buah apa itu? Kenapa kita harus motivation memanjat pohon yang menyiksa ini hanya demi sebuah buah belimbing? Apa istimewanya buah asam itu sampai-sampai Sunan Kalijaga menjadikannya tujuan akhir pendakian? Ternyata, buah itu bukan sembarang buah. Itu adalah pusaka penyelamat. Itu adalah sabuk pengaman, agar kita tidak jatuh lagi selamanya. Sahabat jendela, Azmi,
Di puncak perjuangan memanjat pohon yang licin tadi, Sunan Kalijaga menyuruh kita mengambil satu benda spesifik. Blimbing kui. Buah belimbing itu, pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa harus belimbing? Kenapa bukan mangga yang manis? Kenapa bukan durian yang mahal? Atau kelapa yang menyegarkan? Bukankah belimbing itu rasanya masam dan sepat? Apa gunanya bagi orang yang sedang lelah memanjat? Disinilah letak kecerdasan visual para wali songo. Beliau tidak memilih buah berdasarkan rasanya, tapi berdasarkan bentuknya. Coba perhatikan buah belimbing. Ia memiliki 5 sisi, atau 5 gerigi ridges. Jika buah ini dipotong melintang, ia membentuk bintang segi 5. Angka 5 ini adalah kode rahasia. Dalam Islam, ini adalah rukun Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam falsafah Jawa, ini adalah sedulur papat limo panser. Dalam konteks negara kita, ini adalah Pancasila. Tapi, mari kita fokus pada konteks survival bertahan hidup saat memanjat pohon licin tadi. Banyak orang yang hidupnya sedang hancur, justru meninggalkan Tuhan. Mereka berkata, buat apa sholat? Toh rezekiku tetap seret. Buat apa sedekah? Aku sendiri makan susah. Mereka menganggap agama adalah beban di ransel punggung mereka, memberatkan pendakian. Sunan Kalijaga justru mengajarkan kebalikannya. 5 sisi belimbing itu bukanlah beban, melainkan grip atau pijakan kaki. Bayangkan, Anda memanjat tiang licin. Jika tiang itu mulus, Anda pasti merosot. Tapi jika tiang itu ada takikan atau pegangannya, Anda bisa naik dengan selamat. Nah, sholat adalah pegangan tangan kananmu. Puasa adalah pijakan kaki kirimu. Sedekah adalah tali pengamanmu. Tanpa belimbing ini, mustahil Anda bisa menaklukkan licinnya dunia. Anda mungkin bisa kaya tanpa sholat, tapi kekayaan itu licin. Sebentar saja akan tergelincir hilang, atau justru membuat Anda tergelincir ke dalam masalah hukum dan kehancuran keluarga. Jadi, pesan Sunan Kalijaga sangat tegas. Penekno blimbing kui. Ambil agama itu. Genggam erat-erat rukun Islam itu. Jika hidupmu sedang lunyu banyak masalah, jangan malah melepaskan pegangan. Justru itu saatnya Anda cengkeram sajadah lebih kuat. Sholatlah lebih khusyuk. Sedekahlah meski sedikit. Buah belimbing itu memang rasanya masam dan sepat. Seperti ibadah yang kadang terasa berat dan membosankan bagi nafsu kita. Tapi, ingatlah, buah itu bukan untuk dimakan sebagai pencuci mulut. Fungsi buah itu jauh lebih mulia daripada sekadar makanan. Sunan Kalijaga berkata, di baris selanjutnya, kanggo embasuh, dodo tiro. Gunakan buah itu untuk mencuci pakaianmu. Loh, mencuci baju pakai buah belimbing? Zaman dahulu, nenek moyang kita menggunakan air perasan belimbing wuloh yang asam sebagai deterjen alami untuk membersihkan noda membandel pada kain batik pusaka. Jadi, tujuan kita beribadah, tujuan kita memanjat, bukan untuk pamer kesalehan, melainkan untuk membersihkan diri. Ada baju yang kotor, robek, dan bau yang melekat di tubuh kita. Baju apakah itu? Dan seberapa parah kerusakannya? Sahabat jendela Asmi, setelah kita bersusah payah memanjat dan meraih buah belimbing agama, Sunan Kalijaga memerintahkan kita untuk menggunakannya. Kanggo embasuh, dodo tiro. Gunakanlah untuk membasuh pakaianmu. Tunggu sebentar, pakaian yang mana? Sunan Kalijaga tidak menggunakan kata kelambi baju harian atau rasukan pakaian biasa. Beliau memilih kata khusus, dodot. Dalam budaya Jawa, dodot atau kampuh adalah kain kebesaran. Pakaian agung yang hanya dipakai oleh raja, pangeran, atau pengantin saat upacara sakral. Ini adalah simbol kehormatan dan kemuliaan. Sadarilah sahabatku, sejatinya, kita semua lahir ke dunia ini memakai dodot. Kita dilahirkan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Kita dibekali fitrah yang suci, akhlak yang mulia, dan potensi yang agung. Kita ini raja atas diri kita sendiri. Namun, coba lihat kondisi baju kebesaran kita hari ini. Kanjeng Sunan menggambarkannya dengan sangat pedih. Dodo tiro, kumitir bedah ing pinggir. Pakaianmu itu telah robek-robek di bagian tepinya. Kata kumitir menggambarkan kain yang sobek dan surat-sirat. Benangnya melambi-lambai, tak beraturan,
tertiup angin. Ini adalah diagnosa spiritual yang sangat jujur. Hidup kita hancur, rezeki kita bocor, rumah tangga kita berantakan. Itu sebenarnya karena baju takwa kita sudah robek di mana-mana. Kehormatan kita terkoyak oleh dosa-dosa yang kita anggap remeh. Kita mengaku beriman, tapi kita masih menipu. Robek satu. Kita mengaku hamba Allah, tapi kita sombong pada sesama. Robek dua. Kita memakan uang yang bukan hak kita. Kita menyakiti hati orang tua, kita mengabaikan anak yatim. Setiap satu dosa adalah satu guntingan yang merobek baju kemuliaan kita. Lama-kelamaan, baju itu tidak lagi bisa menutupi aib kita. Kita telanjang, kita hina. Itulah sebabnya kita stres dan gelisah. Karena jiwa kita kedinginan tanpa perlindungan akhlak. Banyak orang yang hidupnya terpuruk, tapi mereka denial, menyangkal. Mereka merasa bajunya masih bagus, mereka merasa dirinya orang baik. Mereka menyalahkan orang lain atas nasib buruknya. Padahal, bajunya sendirilah yang bedah ing pinggir. Melalui syair ini, Sunan Kalijaga mengajak kita untuk berani jujur pada diri sendiri. Berhentilah berpura-pura sempurna. Akui saja, ya Allah, baju hambamu ini memang kotor, memang robek parah. Hamba banyak dosa. Hamba telah merusak hidup hamba sendiri. Pengakuan dosa taubat adalah deterjen paling ampuh, dan air sari belimbing solat dan amal syaleh tadi adalah sabunnya. Tapi, apakah baju yang sudah robek parah itu harus dibuang? Apakah hidup yang sudah terlanjur rusak ini tidak ada gunanya lagi? Jangan putus asa, Tuhan kita maha reparasi. Sunan Kalijaga memberikan solusi teknis yang sangat indah. Baju itu tidak perlu dibuang. Baju itu masih bisa diselamatkan dengan sebuah seni kerajinan tangan yang butuh kesabaran tingkat tinggi. Apa yang harus dilakukan pada baju robek itu? Dondomono, Julumatono, jahitlah, sulamlah. Bagaimana cara menjahit nasib yang sudah tercabik-cabik? Sahabat Jendela Azmi, ketika kita sadar hidup kita hancur bedah ing pinggir, reaksi manusia modern biasanya adalah buang dan beli baru. Bosan dengan pasangan? Cerai, cari yang baru. Pekerjaan bermasalah? Resign, cari yang baru. Punya masalah di satu tempat? Kabur, pindah ke kota lain. Kita ingin solusi instan. Kita tidak mau repot, tapi Sunan Kalijaga mengajarkan mentalitas yang berbeda. Mentalitas yang mulai langka di zaman ini. Beliau berkata, Dondomono, Jalumatono, jahitlah, sulamlah, jangan lari, jangan dibuang, perbaiki apa yang sudah rusak itu. Ada dua teknik perbaikan yang diajarkan di sini. Pertama, Dondomono menjahit. Menjahit itu menyatukan dua sisi kain yang terpisah. Jika silaturahmi dengan saudaramu putus, jahitlah kembali. Datangi dia, minta maaf. Jika hubungan dengan Tuhanmu putus, sambunglah kembali dengan sholat. Jika keuanganmu robek karena hutang, mulailah mencicil meski sedikit. Kedua, Julumatono menyulam atau menjelujur. Ini teknik yang lebih sulit dan halus daripada sekadar menjahit. Dalam bahasa Jawa disebut nisik. Ini dilakukan jika kainnya berlubang atau bolong. Kita harus menganyam benang baru untuk menutupi lubang itu, menyamarkannya hingga kain itu utuh kembali. Maknanya sangat dalam, sahabatku. Julumatono adalah seni memperindah luka, bukan sekadar bertaubat berhenti dosa, tapi menutupi dosa masa lalu itu dengan kebaikan-kebaikan baru yang berlimpah. Sebagaimana sabda Nabi, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Tapi, ingat, menjahit dan menyulam itu butuh jarum yang tajam dan benang yang panjang. Jarum adalah simbol fokus yang tajam. Anda tidak bisa memperbaiki hidup sambil main-main. Benang adalah simbol konsistensi istiqomah. Benangnya tidak boleh putus di tengah jalan. Dan satu hal yang pasti, tertusuk jarum itu sakit. Memperbaiki nasib itu perih. Sahabatku, menurunkan gengsi untuk minta maaf, itu sakit. Hidup hemat untuk bayar hutang itu menderita. Bangun malam untuk tahajud saat mengantuk itu berat. Itulah tusukan-tusukan jarum kehidupan. Tapi rasakan sakit itu, nikmati perihnya. Karena setiap tusukan jarum berarti satu lubang di hidupmu sedang tertutup. Satu jahitan
sedang terikat. Kanjeng Sunan berpesan, lakukanlah dengan telaten, satu demi satu. Jangan ingin hidupmu berubah drastis dalam semalam. Itu mustahil. Kain yang robek parah tidak bisa selesai dijahit dalam 1 detik. Mungkin butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 10 tahun untuk melunasi hutang masa lalu itu. Tidak apa-apa, yang penting tanganmu terus bergerak Jelumatono. Tuhan tidak melihat kapan selesainya. Tuhan melihat kesungguhanmu memegang jarum itu. Lalu, untuk apa kita bersusah payah menjahit baju yang sudah jelek ini? Kenapa tidak telanjang saja? Sunan Kalijaga menjawab alasannya di baris selanjutnya. Kanggo Sebo Mengko sore, untuk menghadap nanti sore. Nanti sore, kita akan kedatangan tamu agung. Atau kita yang akan dipanggil menghadap Raja di Raja. Siapakah tamu itu? Kematian, masa tua. Dan kenapa waktunya sangat mepet? Hanya sampai sore. Inilah peringatan tentang manajemen waktu yang paling mendesak. Jangan menunda jahitanmu, karena matahari sudah condong ke barat. Sahabat Jendela Azmi, tadi Kanjeng Sunan sudah memperingatkan kita. Kanggo Sebo Menko sore. Baju itu harus selesai dijahit sebelum sore tiba. Sore adalah metafora dari masa tua atau kematian. Lalu muncul pertanyaan di benak kita. Kapan sore itu datang? Tidak ada yang tahu. Bisa 50 tahun lagi, bisa besok, atau bisa jadi 1 jam lagi. Ketidaktahuan inilah yang sering membuat manusia terlena. Kita terkena penyakit kronis bernama penundaan. Tobatnya nanti saja kalau sudah pensiun. Sedekahnya nanti saja kalau sudah kaya. Minta maafnya nanti saja pas lebaran. Kita merasa waktu kita masih banyak. Kita merasa sore masih lama. Untuk menghancurkan ilusi penundaan ini, Sunan Kalijaga meneriakkan mantra sakti manajemen waktu, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, mumpung bulan masih bersinar terang, mumpung gelanggang masih terbuka luas. Perhatikan kata mumpung. Ini adalah kata yang mengandung makna kesempatan terbatas, kesempatan yang sedang terjadi sekarang, dan sebentar lagi akan hilang. Pertama, mumpung padang rembulan, bulan purnama itu tidak selamanya terang. Sebentar lagi akan ada awan menutup. Atau bulan akan tenggelam berganti gelap. Cahaya bulan adalah simbol hidayah dan akal sehat. Mumpung hati Anda masih bisa tergerak mendengar nasihat ini, itu artinya bulan Anda masih terang. Banyak orang yang hatinya sudah gelap gulita. Dinasihati apapun tidak mempan. Mumpung mata Anda masih awas, mumpung telinga Anda masih mendengar azan, mumpung otak Anda masih waras, gunakan cahaya itu untuk memperbaiki diri sekarang. Kedua, mumpung jembar kalangane. Kalangan adalah halaman atau gelanggang tempat kita bergerak. Sekarang ini, bumi Allah masih terasa luas bagi Anda. Anda bisa berjalan ke masjid, bisa pergi bekerja, bisa mengunjungi orang tua. Tapi ingatlah, sahabatku, akan datang masa di mana kalangan ini menyempit. Saat stroke menyerang, gelanggang Anda menyempit, hanya selebar kasur rumah sakit. Saat tua renta, gelanggang Anda hanya selebar kursi roda. Dan puncaknya, saat napas berhenti, gelanggang Anda tinggal selebar liang lahat, 1 kali 2 meter. Saat itu terjadi, Anda akan menangis darah. Anda ingin sholat, tapi tubuh kaku. Anda ingin sedekah, tapi harta sudah jadi warisan rebutan. Anda ingin minta maaf, tapi mulut terkunci kapas. Maka, Sunan Kalijaga seolah mengguncang tubuh kita. Mumpung belum sempit, mumpung belum gelap. Lakukan sekarang, jangan tunggu besok. Jika Anda ingin memperbaiki hubungan dengan istri, lakukan detik ini juga. Jika Anda ingin memulai sholat, ambil wudhu saat ini juga. Jahitlah bajumu yang robek itu dengan cepat speed. Jangan biarkan setan membisikkan kata nanti. Karena nanti adalah penghuni neraka yang paling banyak jumlahnya. Jika Anda berhasil memanfaatkan momentum emas ini, jika Anda berhasil memanjat pohon licin itu, memetik buah agama, dan menjahit baju kemuliaan Anda tepat waktu sebelum sore tiba, maka apa yang akan terjadi di akhir perjalanan? Apakah kesedihan? Apakah kelelahan? Tidak. Tuhan menjanjikan sebuah pesta kemenangan yang luar biasa. Sebuah sorak-sorai kebahagiaan yang abadi. Sahabat Jendela Azmi yang dirahmati Allah, akhirnya kita sampai di penghujung tembang, sekaligus penghujung perjalanan nasib kita. Setelah kita lelah membangunkan jiwa lirilir,
setelah kita merawat tunas harapan tendier, setelah kita berjuang mengendalikan nafsu Cah Angon, setelah kita berdarah-darah memanjat pohon ujian Penekno, dan setelah kita tekun menjahit kembali kehormatan diri Dondomono. Lalu, apa hadiahnya? Apa yang terjadi jika sore itu tiba? Dan baju kita sudah rapi. Sunan Kalijaga menutup syairnya dengan sebuah perintah yang meledakkan kebahagiaan. Yo, Surako. Surakyo. Maka bersoraklah. Sorakan, kata ia, ini adalah teriakan kemenangan, bukan teriakan sombong, melainkan teriakan kelegaan plong. Bayangkan seorang pendaki gunung yang sudah berjuang berjam-jam, hampir jatuh ke jurang, kehabisan napas, namun akhirnya ia sampai di puncak Mahameru. Apa yang dia lakukan? Dia akan berteriak sekeras-kerasnya. Alhamdulillah, aku sampai. Rasa capeknya hilang seketika, rasa sakitnya terbayar lunas. Begitulah gambaran orang yang sukses menjalani lir-lir dalam hidupnya. Ketika sore kematian tiba, dia tidak takut, dia tidak gemetar. Kenapa? Karena bajunya sudah selesai dijahit. Dia punya bekal buah belimbing agama. Dia siap menghadap sang Raja Sebo dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Inilah yang disebut husnul khotimah, akhir yang baik. Kata Hio, ia dalam sorakan itu adalah bentuk afirmasi atau persetujuan mutlak. Jiwa yang menang akan berkata ia pada takdir Allah. Ya Allah, aku ridho padamu, dan engkau pun ridho padaku. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sahabat, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi di dunia ini, selain kebahagiaan orang yang berhasil menaklukkan dirinya sendiri. Orang yang bangkit dari lumpur dosa, menjadi manusia yang bermanfaat, dan pulang dalam keadaan bersih. Maka, jangan biarkan hidupmu berakhir dengan tangisan penyesalan. Jangan biarkan sore itu datang saat bajumu masih robek berantakan. Mulailah perjalanan liar ini, sekarang juga. Sakit memang, berat memang. Berat memang, tapi percayalah, di ujung jalan nanti, ada sorak-sorai para malaikat yang menunggu kedatanganmu. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual membedah sandi, Sunan Kalijaga di Jendela Asmi. Semoga kita semua, termasuk golongan Cah Angon, yang selamat memanjat pohon kehidupan. Sebagai tanda syukur dan penutup akad batin kita, mari ketik satu kalimat terakhir di kolom komentar. Kalimat kemenangan kita. Alhamdulillah, saya siap menjahit nasib. Sampai jumpa di puncak kemenangan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.